Kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini, membawa luapan syukur kami kepada kasih penyertaan anugerah Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami sampai di hari. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih untuk memulai hari baru pemberian Tuhan ini, bahkan Kau gerakkan hati kami untuk kami hadir di tempat yang kudus ini, memuji dan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan, terkhusus juga Kau hadir orang-orang keluarga yang mengasihi kami, di mana saling mengasihi, terlebih umat yang ada di terima kasih Tuhan. Dalam hari ini kami juga datang menyerahkan kekurangan, kesalahan, dan pelanggaran dosa kami terhadap Tuhan. Kami menyadari kelemahan kami merasa bahwa kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Juga hal-hal yang tentu melukakan dan tidak berkenan di hadapan keluarga atau saudara-saudara kami lainnya. Maka pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan mohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Saudara-saudara. Saya undang berdiri kita mendengarkan perintah anugerah Tuhan yang minggu hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Demikian saudara-saudara, pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan mendapatkan kita jaminan juga pengampunan dari Tuhan. Kembali kita memuji menaikkan pujian kita pada Tuhan. Kita bernyanyi Bapa Anugerah.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca sekaligus mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Namun sebelum itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami jemaat-Mu berkumpul di GKJ Pepantan Karangrejo ya Tuhan,
Bersama-sama kami rindu akan sapaan firman. Kami rindu ingin mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau sucikan hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mendengar, merenungkan, terlebih-lebih kami mampu untuk melakukan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Berkati Bapak Pendeta Suyono yang akan membentangkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Engkau beri hikmat, Engkau beri curahan Roh Kudus-Mu atas beliau ya Bapa, supaya apapun yang disampaikan beliau seturut dengan kehendak. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tulis mengenai engkau, ia akan merintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau supaya kakimu mengenai kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau cobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke gunung yang tinggi dan memperlihatkannya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Lihatlah, malaikat-malaikat melayani Yesus. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar, melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan merespon sabda firman Tuhan dengan memujikan dari Kidung bait pertama dan yang kedua. Ku suka menuturkan.
Salam Bapak Ibu. Saudara, hari ini sekali kita tentang ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kita harus sampai tahu kadang-kadang kuat, sulit, kadang-kadang abot karena godaan syaitan. Ini berat, seringkali mereka harus sekolah lebih tinggi lagi untuk menggodai kita karena kemampuan kita lebih kuat, maka setannya juga yang kirim itu lebih kuat lagi agar kita tergoda. Itulah tugasnya setan. Jadi saudara, di masa-masa prapaskah ini kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu saudara, harusnya peristiwa Paskah ini adalah peristiwa puncak dari iman kita. Saya sering beberapa kali saya mengatakan itu, setiap perayaan Paskah itu harusnya ada greget kita yang itu luar biasa. Karena bandingkan ya, ketika Natal itu lambingannya kabeh, ratusan juta, puluhan juta itu untuk perayaan Paskah Natal gitu. Kalau Paskah itu pokoknya Bujono, pokoknya Jumat Agung, nah biasa saja. Padahal prosesi itu kita belajar sekarang melalui masa-masa prapaskah, 40 hari, prasa raya Paskah, sehingga karena puncak iman kita di situ. Saya sering mengatakan, pelayan tok orang mati, lahir mati dia tak bewong lahir mati. Tapi kalau dibangkitkan, ini kalau bangkit dia tiga nubuatan itu semuanya ya baru buat kita. Jadi inilah harusnya puncak dari iman kita, perayaan Paskah. Di banyak gereja sudah mulai ada perayaan kecil-kecilan di Paskah itu. Hampir sama seperti Natal, di banyak kelompok itu ada panggung-panggung gembira dan sebagainya, itu sudah mulai ada di GKJ ini. Kita masih belum, jadi ya mudah-mudahan dua caranya minimal kita merasakan Paskah ini, lihat perjuangan Tuhan. Sekali lagi, lihat perjuangan Tuhan, masanya dia yang harusnya Tuhan yang di tempatnya yang luar biasa di sana surga mau menjadi manusia menderita untuk kita. Jadi kalau berbicara masalah taat itu ya dulu setia, dulu noleh, taat itu tunduk, taat itu patuh, taat itu soleh, taat itu kuat dalam beribadah. Itu di kamusnya bahasa Indonesia ya. Itu taat itu seperti itu. Dan kalau bicara tentang taat, contoh taat kita yang paling nyata orang itu ya Yesus itu. Jadi Yesus itu Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bukan hanya mengajarkan dengan ini loh, kalau kamu mengampuni harus bukan hanya berdoa saja. Dia melakukan itu. Bagaimana dia harus menderita, bagaimana dia harus mengampuni penderitaannya, itu dilakukan, dicontohkan. Bahkan diajarkan kepada kita, contoh, ayo lihat caranya berdoa Yesus itu. Dia berdoa, tidaklah kamu mampu berjaga dengan waktu dalam waktu jam saja, manusia tidur di jantung Gusti. Tapi lihat perjuangan Tuhan di Taman Getsemani pada saat itu, lihat dia berdoa, bahkan istilahnya itu sampai meneteskan darah gitu kayak dari matanya itu, karena dia akan memasuki masa-masa penderitaan. Jadi saudara, kalau kita berbicara masalah setia, masalah taat, belajarnya kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan kita, saudara?
hutan titik, hangat tawa air, rasa berjalan, hijau. Ya, rencana wanita itu anak bangkanya ngejak ada lagi masalah, ada ini rasanya tak terlalu yang ditanya padahal ketika kita tidur mata masih terbuka itu berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kita lihat itu seringkali kan hal-hal yang negatif saja. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Aku menjawab Maradona. Tuhan dari mulut sama Tuhan itu banyak jelek. Saya minta baik-baik saja, tapi kok tidak dikasih. Yang dipikir kita kan yang tidak dikasih itu. Ternyata Tuhan memberi yang lebih daripada itu. Bangun tidur masih bisa melek. Jadi bangun tidur dan bisa melek. Biasanya melek terus bisa melek rasa lebih. Gelap kan dunia ini. Akan luar biasa penderitaan ini. Dan dengan seisok aja melakukan anak-anak tanya budal di sepatu, di kamar mandi itu luar biasa. Jadi belum pernah ya bangun tidur ngajak pelaku raiso. Saya kan pernah berkuasa mulai itu. Wah, aku ngadengnya kamar mandi itu berjalan tembok. Dan itu kan luar biasa sakitnya. Nah ketika kita bangun tadi ngopi enak, orang sehat ini belum nggak matur suwun. Yang dipikirkan kita kan itu saja. Kurangnya kenapa begini, kenapa begitu Tuhan kenapa? Tidak melihat Tuhan itu memberi jauh lebih besar daripada itu. Cuma kita tidak mau melihat saja. Fokus kita yang kita rubah itu. Sehingga dengan kita gampang untuk tidak taat kepada Tuhan. Tuhan saya itu meminta jodoh kepadamu Tuhan. Umurku lebih meter jurang Tuhan. Bukti janji mana Tuhan katanya indah pada waktunya. Ini aku saya kata misalnya begitu. Ada dulu yang nenek sing lama mungkin sinakok nih lah. Ayo, gue pakai malah aku dulu guys. Membuat sinakok nih. Dan itu kita, setiap kita umatnya yang mau diselamatkan oleh Tuhan, masih ada saja iblis setan yang diutus. Pokoknya mereka itu menggoda kita agar kita tidak sampai tempat tujuan itu. Contohnya, jangankan kita, Yesus saja kan dicobai juga ini. Yesus kan biasa saja memilih tidak mau dicobai, tapi kan harus seperti Nabi, buat lima besar itu harus dicobai dan sebagainya itu sudah ada. Maka Yesus harus melakukan itu dicobai ya, apa dicobai? Dan itu yang seringkali manusia harus dihadapi dan itu kan dicontohkan. Kamu akan menghadapi cobaan-cobaan itu. Di kilo berposo 40 dino biasanya kan dulu ya, 40 dino. Dan kuat poso dino 40 dino ya. Nah, itu luar biasa. Mau Jawa itu poso bilang poso macam-macam itu ternyata Yesus mengajarkan 40 hari. Luar biasa. Mungkin orang tahu poso di sini. Ya, karena Yesus sudah datang, Pak. Kita tidak perlu puasa ya. Tapi lihat ini bahwa contoh yang diajarkan oleh Tuhan pasti kita menghadapi cobaan-cobaan itu. Tuhan selalu diberkahi loh, waktu itu jadikan roti, parut lagi ya. Dan urusan roti biasanya kan segalanya terus urusan roti. Pak ini perlu Pak, ini masalah perutnya anak-anak kami, ini masalah perut ini dan sebagainya. Saya harus mencuri, harus begini dan sebagainya. Ini perlu Pak. Urusan perut biasanya begitu. Pikirin ngomong itu ayu, ada rasa goda ya. Pikirin mengganteng apa goda. Ini mau yang ngomong enak ya. Pikirin tentang makanan juga, ayo
Kowe tak pakai pangan enak, kamu tak beri jabatan hebat, kamu tak beri ini, selama kamu mau ikut saya. Kan gitu, ada yang susah jadi kepala dinas karena kamu Kristen, yang sudah menjadi kepala sekolah karena rahasia, yang tidak lain bisa jadi. Kamu itu luar biasa. Lagi kalau tadi masalah tentang kemuliaan, kamu tahu kamu akan kalau malaikat-malaikat akan menjaga kamu tentang kemuliaan. Sebenarnya kan manusia itu sudah kita kaya, tapi kita ingin dikatakan yang kita ini lagi kalau sudah berikan semuanya, jadi masalah kuasa. Kalau orang kaya sudah apa-apa, tapi dia belum puas, karena dia belum puasa. Kalau mau tujuannya melayani orang, silakan. Tujuannya berpuasa itu ingin ya punya kelihatan itu manusia sekali. Itu cobaan-cobaan sekali lagi dalam hidup ini setiap kita apalagi percaya pada Tuhan itu godaannya akan semakin saat semakin ke depan tantangan-tantangan yang akan dialami oleh anak cucu kita pun akan jauh semakin besar. Maka tidak ada kata yang pantas harus kita lakukan sampai. Kadang-kadang kita sering kehabisan tenaga, justru di masa-masa akhir kita akan mencapai finish. Tetaplah terjaga, tetaplah waspada, karena boleh ditolong, diatur, terjaga konsistennya, agar kita sampai pada tempat tujuan, yaitu mati kembali kepada Tuhan. Kalau saudara siapa jenengan kalau ditanya, jika matamu yang kita berikan yang membuat kamu tidak masuk dalam kerajaan surga, maka cungkilah hendak terang. Jika tanganmu yang membuat kau tidak masuk dalam kerajaan surga, maka seringkali kita takut kehilangan hal yang demikian ini. Kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri. Kita takut kehilangan hal-hal yang dunia, tapi tidak takut kehilangan keselamatannya. Kalau saudara ketika kita memilih mengikuti Tuhan itu harus kita fokus. Bukan berarti itu tidak berguna. Bukan berarti istri, suami, orang tua, anak-anak itu tidak berguna. Bukan berarti mereka itu tidak kita sia-siakan apa yang gereja, suami kue. Bukan begitu. Tapi di atas semuanya yang duniawi ini ada Tuhan. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, maka semuanya akan diberi apapun, termasuk hubungan dengan siapapun. Dan yang kita takut kehilangan siapa, Tuhan pasti akan menggantinya. Bentuknya apa? Kita tidak tahu. Ketika kamu hari ini kehilangan orang tuamu, ketika kamu kehilangan saudara, ketika karena kamu kehilangan ladang sawah, maka hari ini juga engkau akan mendapatkan 100 kali. Nah, itu yang dikritik oleh orang lain. Karena dijanjikan juga oleh Tuhan dulu, tapi
Dihitung kurang 100 kali lipat terus kehilangan bojo siji boleh 100 itu ya bukan begitu. Pikirannya bukan begitu, kamu sesuatu bojomu itu kurang siji itu kamu kan begitu gitu. Pemahamannya. Tapi pemahamannya dia tidak tahu kebahagiaannya, kesukaannya apa. Ketika setia Tuhan maka meninggal. Lo sekali lagi ini terakhir ya terakhir saya melayani di Karangmojo, saya kembali mengingatkan mari kita tetap taat setia sampai kita panggil oleh Tuhan. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, bersama-sama kita menyanyi Tuhan selalu menolong. Kita mengingat Tuhan yang akan selalu ada, bersama segala tantangan dan cobaan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
monggo siap. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sama memuji, terima kasih segalanya ini khusus untuk Pak Pendeta. Terima kasih untuk segalanya Pak Pendeta. Yang usah berkes diri Pak Pendeta. Dan beliau selama tahun di sini dari 12 sampai dengan 25 Februari. Di 1 Maret ini sudah beliau di TKJ Pila. Semoga pelayanan beliau nanti ke depannya semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan selalu sehat Pak Yono. Mari kita nyanyikan terima kasih segalanya. Sakit
memang karena tugas yang harus dijalani di tempat lain, saya juga bantu dan tidak satu di sana dan semua harus hari ketika ada yang mengisi, ya saya juga bisa gantian juga akan pikir. Nanti semoga dalam tugas harusnya saya itu pindah masalah tidak normal, beda. Anak-anak saya masih dicoba sekolah situ nanti ya kita tetap berhubungan suatu saat kalau dengan bisa di rumah saya di Patimura TKIP di sana dan tahu rumah mewah di sana nanti ya di rumah mepet sawah gitu ada kebetulan ada sawah rumah paling sini tengah-tengah akan nanti kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan untuk bersama-sama kita melanjutkan pengakuan iman rasuli dipimpin oleh Mari Bapak Ibu persilakan berdiri. Mari kita baru iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari ketiga pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada yang hidup dan kiamat, setelah Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, anugerah Tuhan dan kasih Tuhan di sepanjang kami melakukan ibadah pada saat ini. Ajarkan untuk kami terus setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, sampai kami kembali pulang ke hadapan Tuhan. Kami telah diberi teladan yang baik oleh Yesus, yang setia di dalam panggilan, menderita, mati di kayu salib untuk menebus setiap kami umat percaya kepada-Nya. Mampukan kami untuk memaknai Paskah ini Tuhan, sehingga kami semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan. Bapa Surgawi, berkati umat-Mu yang ada di Karangmojo, terkhusus umat Tuhan yang hadir pada saat ini ya Bapak. Biarlah berkat-Mu mengalir atas mereka, atas saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini, dan juga bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena penghalangan dan karena kegiatan. Biarlah berkat-Mu mengalir atas saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang hadir, pribadi-pribadi yang hadir. Mereka dipenuhi akan berkat yang berasal dari Tuhan. Segala kerinduan, harapan-harapan, doa-doa pribadi mereka, biarlah Tuhan jawab semuanya, sehingga mereka mendapatkan jawaban-jawaban, harapan-harapan, dan doa-doa yang mereka panjatkan kepada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami, yang menyertai seluruh anggota keluarga kami, dan masa depan anak-anak cucu-cucu kami ke dalam tangan kuasa. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu kami di dalam keseharian kehidupan, sehingga mereka di dalam keseharian terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan membesarkan nama Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan para pelayan kami yang setia melayani kami, Bapak Ibu Majelis Jemaat, Sound Leader, Organis, petugas yang Tuhan yang setia dan melayani kepada Tuhan, penuh
berasal dari Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami lingkungan di sekitar kehidupan kami tempat tinggal, yang jauh dari malah bencana, yang sejahtera terus kami rasakan di mana kami tinggal di seharian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kepada kami untuk menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa. Seluruh agama jauh daripada bencana yang kami yang ajar. Kita mengucapkan persembahan kepada antar persembahan kepada Roma 12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sambil membawa persembahan kita memuji nama Tuhan. PKJ 264. Apa arti ibadah?
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Allah Bapa, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan kemurahan-Mu Tuhan, hingga sampai saat ini Tuhan kami masih ada bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami memberikan persembahan. Kami tidak hanya memberikan harta benda kami Tuhan, namun kami ingin mempersembahkan seluruh tubuh dan jiwa kami kepada-Mu. Oleh karena Tuhan, pakailah hidup kami untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami. Amin. Ya, mari kita berdiri, Bapak Saudara, kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyi PKJ 177. Kiranya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa
Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turun menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan cinta kasih dulu sebelum kita nanti salaman sambil kita nyanyikan lagu yang sama nanti ya. Nanti setelah itu setelah salaman foto-foto. Nanti foto bareng lagi di sini. Pak Pendeta, dengan dilihat kotaknya, kemudian terus jangan dilihat isinya. Yang penting tim salamin nanti ada di sana. Ini ucapan terima kasih kami mewakili juga warga Jemaat Karangmojo kita yang selama ini sudah Bapak layani. Kami minta maaf kalau pada saat pelayanan Bapak khususnya di Karangmojo ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Kami minta maaf dan ya macam-macam yang menjadi apa dia di Karangmojo. Supaya kami nanti bisa, terutama nanti Bapak Ibu sedikit promosi. Jadi yang ada di Patipura itu salah satu
rutin dari Bu Sabda, dari Ibu Yono, namanya Sabda Batik. Jadi kalau Bapak Ibu kesel atau pengen batik ekoprint yang seperti kami pakai ini, majelis pakai ekoprint, bisa langsung ke Jalan Patimura, dekatnya STKIP, STKIP Jombang. Makaten Bapak Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk sudah kasihnya kepada kami, keluarga, dan sekali lagi kami minta maaf yang besar-besarnya karena kekurangan kami, keluarga yang terutama saya jalan itu juga. Kadang-kadang dari pasangan suatu tak ada jalan. Terima kasih dan mohon maaf karena sebagai manusia tentu saya banyak salah. Sekali lagi kita akan tetap bersama. Surabaya, kalau bilang ngobrol mampir, hari ya boleh bebas Surabaya. Betul. Kita akan salaman nanti Bapak Ibu sambil kita menyanyikan hitung 346 sambil kita nyanyi sambil salaman. Nanti jangan pulang dulu. Ada ya, Assalamualaikum itu ada konsumsi Pak. Ya, konsumsi jangan pulang dulu. Ya, ala kadarnya soto dalam bentuk lain. Iya. Ringan saja. Ya, kita bersama kita maju ke depan sama kita salaman dengan Pak Pendeta. Sebelum itu nanti kita tutup.